Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 7 yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam diberikan buat teladan kita Nabi Muhammad SAW. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hidrologi atau tata air. Namun sebelum melanjutkan materi kita, silakan dipersiapkan alat tulisnya dan tulis apa yang disampaikan. Ya, tentang hidrosfer. Kita awali dengan hidrosfer. Hidrosfer ini adalah keseluruhan sistem air. Keseluruhan sistem air di bumi, yaitu meliputi lautan, perairan, daratan, air tanah, es, salju, dan air yang ada di atmosfer. Itu dinamakan hidrosfer. Gimana siklusnya hidrosfer atau siklus hidrologi ini? Ini bisa kita lihat dari PowerPoint ini. Perhatikan tanda panahnya. Air yang ada di laut, yang danau, kemudian ada sungai, dia menguap ke langit hingga membentuk awan. Dan awan ini terjadilah suatu kondensasi. Ada kondensasi di sini, lama kelamaan dia akan menjadi jenuh dan akan turunnya hujan. Ya, daur pendek itu seperti kondensasi dan hujan. Ada yang daur panjang. Bagaimana pula daur panjang itu? Ya, seperti ini. Ada evaporasi, tiupan angin, kondensasi, hujan, dan aliran sungai. Ada dua daur panjang sekali. Ada evaporasi, kondensasi ini titik jenuh, dia menguap, kemudian dia jenuh, menjadi awan dan panas sehingga turunlah hujan. Jika ada pertanyaan silakan ditinggalkan di komentar ya, atau di japri. Kemudian perairan daratan. Perairan daratan itu diantaranya ada sungai. Itu saluran alami yang berfungsi mengalirkan air hujan, air tanah, air salju yang mencair ke danau atau ke laut. Jenis-jenis sungai itu berdasarkan jenis sumber air. Ada sungai hujan, sungai mata air, sungai gletser, dari salju yang mencair, sungai campuran atau campuran dari ketiga sumber di atas. Kemudian ada berdasarkan volume airnya. Ada sungai ephemeral. Ini adalah sungai yang mengalir saat terjadi hujan atau setelah hujan. Kemudian ada sungai intermittent. Ini sungai yang mengalir hanya pada saat musim penghujan. Ada sungai perennial. Sungai yang mengalir sepanjang tahun. Dan berdasarkan arah aliran sungai, itu ada sungai konsekuen. Alirannya itu sesuai dengan struktur geologisnya. Ada sungai subsekuen. Itu arah aliran tegak lurus dengan sungai konsekuen. Kemudian ada sungai obsekuen. Arah aliran itu berlawanan dengan sungai konsekuen dan menuju sungai subsekuen. Dan ada sungai resekuen. Itu arah alirannya sesuai dengan sungai konsekuen. Dan ada sungai insekuen. Sungai yang arah alirannya tidak teratur. Nah, ini contohnya ya. Pola aliran sungai. Ada pola radial, itu dapat membedakan pola radial memusat. Ya, kemudian pola radial menyebar. Nah, pola radial memusat itu terjadi di daerah yang berupa basin, sedangkan pola radial menyebar terjadi di daerah yang berbentuk kubah. Nah, gambarnya dapat dilihat di bawah. Kemudian ada pola dendritik.
Nah, pola aliran yang tidak teratur, anak sungai itu bermuara ke induk sungai dengan sudut tumpul. Pola ini pada daerah dataran rendah. Dan ada pola trellis. Nah, pola ini terdapat pada daerah lipatan. Aliran dari anak sungai sejajar dengan sungai induk. Dan alirannya bertemu membentuk sudut siku-siku. Dan ada pula anular. Anular ini adalah seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian kelima ada pula rektangular. Apa manfaat sungai? Yang pertama, sungai air bagi pertanian atau irigasi dan usaha perikanan darat. Tempat mengembangkan kebiakan dan penangkapan ikan guna memenuhi kebutuhan manusia akan protein hewani. Ada sumber tenaga untuk membangkit listrik tenaga air. Tempat rekreasi, misalnya melihat keindahan air terjun dan bendungan. Untuk kehidupan sehari-hari bagi penduduk yang tinggal di tepi sungai, seperti mencuci, mandi, dan membersihkan perabot rumah tangga. Tempat berolahraga seperti arung jeram dan dayung. Nah, untuk itu sungai perlu dijaga pelestariannya, antara lain dengan cara menjaga kelestarian hutan di bagian hulu das. Kemudian menjaga kelestarian tanah di wilayah pertanian, membuat sabuk hijau di sekitar tebing sungai, melarang pembuangan limbah ke sungai, melarang pembuangan sampah di sungai, pengambilan bahan bangunan tidak berlebihan, meningkatkan kegiatan prokasin. Namun sungai juga merugikan manusia, di antaranya sebagai penyebaran bibit penyakit, dapat menyebabkan polusi air, terutama sungai-sungai penuh dengan sampah, dapat menimbulkan banjir, dan berbagai dampak negatif telah ditemukan. Jadi sebagian besar itu disebabkan oleh tindakan manusia sendiri. Kemudian selanjutnya itu danau. Nah, danau ini adalah cekungan di daratan yang berisi air diam. Sumbernya itu berasal dari air hujan, air sungai, cairan gletser, dan air tanah. Danau itu dapat terbagi menjadi, yang pertama itu ada danau glasial, boleh dijeda dan dibaca ya. Ada danau vulkanik, ada danau tektonik. Untuk jeda dan baca saja dan ditulis. Kemudian ada danau tektopulkanik. Kemudian ada danau kars. Ada danau laguna. Ada danau buatan. Ada danau tupal kuda. Seperti ini bentuknya ya. Kemudian mandar dan floodplain. Mandar adalah cekungan di dalam pinggir sungai berbentuk karena proses sedimentasi. Floodplain adalah daerah yang sering tergenang air pada waktu banjir dan berupa daratan ketika air surut. Rawa itu suatu daerah datar atau sedikit cekung yang menggenang oleh air. Rawa airnya bersifat asam, warna airnya kemerahan dan kurang baik untuk irigasi. Jenis-jenis rawa itu ada rawa asam, payau, tawar, dan asin. Manfaatnya selain rawa air asam dapat dimanfaatkan sebagai tambak. Rawa air asam tidak bisa karena tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup di sana. Dan air tanah. Air tanah adalah air berada di bawah permukaan tanah di dalam zona jenuh atau saturation. Fungsinya sebagai cadangan air di musim kemarau, untuk dijadikan sumber air melalui sumur dan lain-lain. Nah, itulah pembahasan kita tentang hidrosfer atau tata air. Nah, tugasnya adalah yang pertama, coba jelaskan bagaimana siklus hidrologi. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis sungai. Kemudian bagaimana bentuk alirannya. Kemudian menjelaskan jenis-jenis danau dan rawa. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.